Halo guys, kembali lagi bersama saya, Aryansyah. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film yang berjudul Super Icy Clown 2024. Tidak pernah lupa, gua serta keluarga mendoakan agar kalian bahagia serta sehat selalu. Di awal film, kita diperkenalkan dua orang pria yang bernama Harold dan juga Ginny yang sedang memancing di tengah badai salju yang sedang terjadi. Hingga tidak lama dari itu, mereka berdua mendengar suara dari luar yang cukup membuat mereka ketakutan. Ketika Ginny mencoba untuk mengecek keadaan di luar sembari membawa ponselnya, tiba-tiba, ia melihat sebuah tornado yang sangat besar. Beruntung, Ginny berhasil masuk kembali ke dalam kabin, membuat Harold yang melihat Ginny begitu ketakutan pun tampak syok. Dan ketika Ginny akan menutup pintu kabinnya secara tidak terduga, atas peristiwa tragis yang menimpa Ginny itulah, Harold tampak sangat bersedih. Di tengah kesedihannya itu, Harold dikagetkan dengan bercam es yang hampir saja mengenainya. Keesokan harinya, seorang ahli iklim bernama Jill mendapat kabar dari sheriff setempat yang menceritakan informasi dari Harold yang sebelumnya menghadapi tornado yang menewaskan sahabatnya, yaitu Ginny. Oleh karena itu, sebelum menutup teleponnya, Jill mengatakan bahwa ia akan mengecek laporan iklim saat ini. Yeah, I'll double check and get back to you. Okay. Diketahui hari itu adalah hari perayaan pernikahan Jill dengan suaminya yang bernama Owen. Dulcie yang merupakan sahabat sejati Jill pun menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi. Disitulah Jill menceritakan laporan yang baru saja ia dapat dari sheriff dan menyuruh Dulcie untuk memeriksa cuaca di wilayah mereka. Meski kecil kemungkinan tornado muncul saat musim dingin seperti kali ini, tapi Jill yang takut bahaya besar akan terjadi tetap menyuruh Dulcie untuk meneliti iklim cuaca. Nothing that indicates anything more. I overheard Monty talking on the phone that some of the monitors were acting. Thanks. Kemudian Jill pun menghampiri atasannya yang bernama Monty untuk memberikannya laporan satelit luar angkasa. Tapi karena Monty tidak mau mendengarkan, Jill pun memaksa atasannya itu. Sebab jika mereka telat mendapat atau memberikan informasi, pasti akan ada korban jiwa yang sangat banyak akibat perubahan iklim yang tidak mereka ketahui. It's our responsibility. Let me know what you find. 20-year anniversary just to find out what's going on with an old. Good luck with that one. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Owen dihampiri oleh anaknya yang bernama Amber. Tidak lama kemudian, Owen dihubungi oleh Jill yang saat ini akan pergi ke lokasi kejadian tewasnya Ginny yang ada di awal film tadi. Jill meminta maaf karena ia bakal datang terlambat untuk merayakan hari anniversary pernikahannya. Can't mess with tradition. Okay, well. Maka dari itu, agar perayaan masih bisa mereka lakukan, Owen menyarankan Jill untuk pergi saja ke rumah ayahnya yang bernama Hayden, yang lokasinya cukup dekat dengan tujuan Jill. Jika Jill mau menurutinya, Owen akan membawa Amber ke rumah sang ayah. It'll take you at least an hour to get Amber out of the house. I love you. I love you too. Singkat cerita, Jill pun akhirnya tiba di TKP dan menghubungi Dulcie. Ketika Jill memeriksa tempat itu, Jill mendapati sebuah piringan satelit yang sudah rusak. Dan ketika difoto oleh Jill, mereka melihat terdapat sebuah lubang kecil yang sepertinya diakibatkan oleh es yang lancip. Meski sedikit heran, mereka berdua pun mencoba untuk berpikir positif. Could Hale do that? Not that I know of. And it would have to be a lot sharper. A technologically advanced one. Untuk mendapat data yang akurat, Jill pun menyalin file yang masih bisa ia dapatkan dari satelit tersebut untuk diberikan kepada Dulcie. Beberapa waktu kemudian setelah mengirim data dan menghubungi Dulcie,
Jill yang sedang berada di perjalanan menuju rumah Hayden dihubungi oleh Owen yang juga sedang di tengah perjalanan bersama Amber. I don't want to impose. It's not a problem. We'll meet you there, okay? Sesampainya di rumah Hayden, mereka berdua disambut oleh Hayden yang sudah lama menahan rindu karena tidak bertemu dengan anak dan cucunya. Hey, Dad. Hey, good to see you, son. Welcome home. Di waktu yang bersamaan, terlihat pasangan kekasih bernama Geoff dan juga Alice yang sedang bersantai sejenak di kolam air hangat sembari menikmati Amer. Namun di tengah kehangatan mereka, tiba-tiba Alice dihubungi ibunya yang membuat Geoff tampak kesal. He hasn't popped any questions yet. Will you stop it with that? Rupanya Geoff berniat untuk melamar. Tapi sesaat dari itu, tiba-tiba... Okay, I love you too. Bye. Jeff? Secara mengejutkan, ternyata bencana itu juga dirasakan oleh Jill yang masih berada di perjalanan. Beruntung, meski Jill harus menabrak sesuatu, Dewi Fortuna masih berpihak pada Jill yang langsung menghubungi Owen dan menyuruhnya untuk segera datang ke tempat itu. Where? Okay, I'll be right there. Tak butuh waktu lama, Owen yang sudah sampai di lokasi memeriksa keadaan Jill dan tampak kaget melihat ada pecahan es yang begitu tajam, serta hampir melukai Jill. Di situ Jill menerangkan bahwa pecahan es tersebut diakibatkan oleh angin tornado yang sangat besar dan tiba-tiba menghilang. Demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dengan terpaksa Jill harus kembali ke kantor dan menyuruh Owen untuk ikut. Sebelum mereka pergi, Owen pun menghubungi Hayden untuk mencegah Amber dan menyampaikan agar Hayden tidak terlebih dahulu memberitahukan situasi yang sedang mereka alami saat ini. Dengan kedatangan Owen dan Jill ke sana, Dulcie tampak terkejut karena seharusnya mereka berdua merayakan hari pernikahan mereka. Pada kesempatan itulah, Jill menyuruh Dulcie untuk mendapatkan pola prediksi dari belahan bumi utara selama 2 hari ke depan. Jill juga menunjukkan bongkahan es tajam yang baru saja mereka dapatkan akibat dari tornado yang sangat besar. Setelah mendapatkan pola prediksi sesuai keinginan Jill yang memeriksa pola tersebut seketika terpelongo yang seakan menandakan bahwa hal buruk akan terjadi. Oleh karena itu, Jill segera menghubungi Monty yang ternyata sedang tertidur dan memaksanya untuk pergi ke kantor sekarang juga. Okay. No, Jill, Walaupun Jill sudah menjelaskan panjang kali lebar bahwa sepertinya akan terjadi bencana besar di wilayah mereka, Monty justru memperkirakan kalau yang disampaikan Jill adalah mustahil. Karena tornado tidak akan ada semasa musim salju tiba. Monty pun menolak permintaan Jill yang menyuruhnya mengeluarkan pernyataan demi bisa mengevakuasi para warga. Namun pada akhirnya setelah Jill terus-menerus memaksa, Monty pun akhirnya mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dari situlah Jill pun begitu emosi dengan keputusan Monty yang sangat menyepelekan masalah ini. We need to warn people. When are you going to start trusting me? Jill, do not tell me how to do my job. And we have absolutely no proof of a winter tornado. Now it's 1 a.m. I am going home. Sesaat kemudian, Jill yang sedang meneliti bongkahan es tajam yang sebelumnya ia bawa, mengatakan bahwa mereka sepertinya harus ekstra hati-hati sebab Jill yang baru saja menghubungi kantor pemadam kebakaran dan juga rumah sakit mendapat laporan bahwa sebagian peralatan di sana rusak akibat perubahan cuaca yang tidak normal. Buktinya pun bisa dilihat sekarang, di mana bongkahan es yang lancip diakibatkan oleh angin tornado yang begitu kuat, sehingga membuat es menjadi sangat tajam. Jika prediksi mereka benar, esok malam akan muncul sebuah tornado yang sangat besar, melebihi tornado-tornado yang pernah ada. Forming small fluctuations, causing short-lived ice twisters. So what do we do next? Dari situlah mereka harus terus meyakinkan Monty agar percaya. Tapi karena saat itu Jill belum beristirahat,
Owen pun akhirnya menyuruh Jill untuk beristirahat dan bersantai sejenak. I'm making spaghetti next year. Well, you better. Keesokan harinya, terlihat Hayden sedang bersama rekannya yang bernama Hicks yang baru saja menemukan sekotak penuh dinamit. Melihat hal itu, Hayden pun tampak terkejut karena dinamit tua yang Hicks temukan bisa saja tiba-tiba meledak. Disitulah Hayden menceritakan informasi yang ia dengar dari Owen dan juga Jill tentang perubahan cuaca yang sangat aneh. Mendengar hal itu, Hicks yang rupanya adalah rekan dari Harold pun mengatakan bahwa Harold mempunyai rekaman tornado yang sebelumnya ia lihat dan tidak sengaja terekam oleh ponsel Ginny. Penasaran akan hal itu, Hayden meminta Hicks untuk mengantarkannya bertemu dengan Harold. Hey there, beautiful. Tidak lama setelah kepergian Hayden dan juga Hicks yang meninggalkan pesan untuk Amber, Amber yang baru terbangun dari tidurnya segera membalas pesan tersebut. Saat itu, Amber pun akan pergi bersama teman-temannya yang bernama Lexi, Trey, Mark, dan juga Jasmine. Diketahui mereka semua akan pergi ke pondok kecil milik neneknya Trey yang terletak 1/4 mil tak jauh dari keberadaan mereka saat ini. So where are we going? There's a couple staying up there this week, but they're supposed to take off. Aw, that's sweet. Sementara di sisi lain, Jill, Monty, dan juga Dulcie sedang berkomunikasi dengan ahli klimatologi yang bernama Jennifer, membicarakan fenomena puting beliung musim dingin yang terbuat dari es yang dianggap konyol oleh Monty. This sounds ludicrous. The winds have been humid, and the flash freezing has... Well, maybe this is more like a cyclone or... Temperatures not record-breaking lows. Meski Monty berkata seperti itu, Jennifer pun tetap menyuruh Jill dan Dulcie untuk melanjutkan penelitian ini. Saat itu, Jill sendiri menyadari bahwa gambar satelit telah mencatat pembekuan dari sebuah arus angin yang sangat besar, yang artinya mereka akan menghadapi peristiwa bencana alam yang begitu mengerikan. Maka dari itu, Jill menyuruh Monty untuk segera memperingatkan masyarakat. We are looking at a catastrophic event. I'm not doing anything until we have concrete visual confirmation that... Tapi lagi-lagi Monty yang ingin mendapat konfirmasi visual yang konkret enggan melakukan hal itu. Hingga tidak lama kemudian, Owen yang mendapat kiriman video dari Hayden, yang tidak lain adalah video tornado yang terekam di ponselnya Ginny, memperlihatkannya kepada mereka. Video itu pun cukup membuat Monty percaya dan langsung memperingatkan para warga di mana akan terjadi tornado besar yang disebut Super Ice Cyclone dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. We fear this storm with a supercell ice cyclone, one that is pulling its energy from the moist ice. Short-lived tornadoes made of freezing air has the potential to produce a monster twister. Singkat cerita, ketika Hayden kembali ke rumah, ia seketika panik mengetahui bahwa Amber pergi bersama rekan-rekannya. Amber, we gotta go! Terlihat kini Amber bersama teman-temannya sudah tiba di pondok milik keluarga Trey. Rupanya penyewa sebelumnya pun belum meninggalkan tempat itu. Itu semua terlihat dari tersisanya makanan dan juga minuman yang ada di sana. Amber yang takut jika si penyewa itu kembali, menyarankan temannya untuk mencari tempat lain saja. Akan tetapi peringatan itu ditentang oleh Trey dan berkata bahwa ia akan bertanggung jawab jika penyewa sebelumnya tak terima dengan kehadiran mereka. You want to take a dip? Last one in. Try's the first glass. Beberapa jam kemudian, mengetahui bahwa Amber sedang pergi keluar bersama teman-temannya, Jill dan Owen pun berniat untuk mencari Amber. Ketika mereka menghubungi Amber, Amber yang sedang ingin berduaan terlebih dahulu dengan Mark tak mengangkat telepon dari kedua orang tuanya. You can answer that. It's okay. It's just my mom checking up on me. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Amber dan Mark mendengar teriakan dari rekan-rekannya, yang membuat mereka bergegas pergi saat itu juga. Ketika dihampiri, ternyata pondok yang mereka tempati saat ini adalah pondok yang sama ditempati juga oleh Geoff dan juga Alice. Sesaat kemudian, mereka pun mendengar suara guntur yang menggelegar, disusul dengan kemunculan tornado yang membuat situasi menjadi kacau. Atas peristiwa tersebut, tangannya Amber dan kaki Jasmine terluka cukup parah.
Ketika Amber menyuruh Trey untuk membantu Jasmine, secara tak terduga Trey yang terkena imbas dari tornado itu harus tewas di hadapan rekan-rekannya. Amber, Mark, Jasmine, dan juga Lexi pun bergegas bersembunyi di sebuah ruangan yang ada di pondok itu. Melihat luka Jasmine yang cukup parah, Mark segera pergi ke dapur mengambil kotak P3K, sekalian membawa ponsel Amber yang ketinggalan di ruangan tersebut. Sayangnya karena dampak dari tornado itu begitu mengerikan, Mark hanya bisa mengambil kotak P3K yang langsung ia berikan kepada Jasmine. Di waktu yang bersamaan, Jill dan juga Owen yang tiba di pusat kota begitu heran melihat para warga yang santai-santai saja, padahal Monty sudah memperingatkan mereka semua. Oleh karena itu, Owen pun bergegas memperingatkan 2 orang sheriff di sana. Sementara Jill berusaha kembali menghubungi Amber. Why aren't you telling everyone to take cover? We'll find cover when and if it's needed. You need to get these people someplace. What's gotten into you, son? Sesaat dari itu, Dulcie menghubungi Jill dan mengatakan bahwa sepertinya sebentar lagi tornado besar akan tiba di wilayah Jill saat ini. Mengetahui hal itu, Jill pun langsung memperingatkan Owen dan juga para sheriff di sana yang keras kepala sebelum tornado itu tiba di pusat kota. Sayangnya, tak butuh waktu lama, tornado besar pun muncul, melahap apapun yang ada di dekatnya. Sebelum situasi semakin memburuk, Owen dan Jill menyuruh seorang sheriff di sana yang bernama Henry untuk mengevakuasi para warga. Sedangkan ia dan Jill akan pergi bersama-sama mencari Amber. Keep your head down! Scene pun kembali lagi ke Amber dan rekannya, di mana saat ini tidak terdengar lagi suara gemuruh dari luar, yang berarti tornado itu pun sudah hilang. Daripada mereka harus menunggu di tempat tersebut, Mark mempunyai ide untuk mengajak ketiga rekannya pergi menggunakan mobilnya. Let's find your clothes. What kind of storm could have done this? Sangat disayangkan ketika mereka akan pergi, terlihat jelas bahwa mobil Mark rusak parah. Untungnya terdapat 2 buah snowmobile yang sebelumnya digunakan Geoff dan juga Alice yang masih bisa berfungsi. Karena Lexi beda pemikiran sendiri, Mark, Amber, dan juga Jasmine memutuskan untuk mengendarai satu kendaraan itu bersama-sama. Tidak lama setelah mereka pergi, muncul 2 buah tornado besar yang melahap habis pondok yang sebelumnya mereka tempati. Di tengah perjalanan, ponsel Amber yang sebelumnya kehilangan sinyal, kini tersambung kembali dan mendapat telepon dari kedua orang tuanya. Why are we stopping? We finally have service. Hello. Pada kesempatan itulah, Jill menyuruh Amber dan rekannya untuk mencari tempat perlindungan, tepatnya di sekitar area pertambangan. Mereka berdua pun berjanji akan menjemput anaknya itu dan teman-temannya yang ada di sana. You need to get to the mines now and hide out. Maybe we should just go back. Bodohnya bukan ikut bersama ketiga rekannya, Lexi malah berniat untuk kembali ke dalam pondok. Alhasil, ia pun tewas tersedot masuk ke dalam pusaran tornado. Tidak mau mereka bernasib sama seperti Lexi, Mark pun melajukan kendaraannya dengan sangat kencang. Tibanya di lokasi yang ditujukan oleh kedua orang tua Amber, mereka bertiga pun masuk ke dalam satu ruangan yang bisa menyelamatkan mereka dari bencana besar yang sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian sebelum menyelamatkan Amber, Jill, Hayden, dan juga Owen terlebih dahulu menghubungi Monty yang sedang berada di kantor.
Di situ Jill memperagakan sebuah rekayasa yang intinya adalah bagaimana cara mereka menghentikan tornado super icyclone yang semakin membesar dan bergabung menjadi satu, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Ternyata menurut penelitiannya, mereka hanya membutuhkan suhu atau sumber panas untuk bisa menghentikan tornado itu. Put a huge dent into this thing before it grows any. An intense source of heat in the eye of the supercell to Mengetahui hal tersebut, Dulcie menyarankan mereka untuk meledakkan pabrik propana yang jaraknya dekat dengan dugaan kemunculan tornado super icyclone. Mengingat kalau rekannya mempunyai banyak sekali dinamit, Hayden pun seketika mempunyai sebuah ide dan berniat untuk bergabung bersama Jill dan juga Owen. Jill. Yeah. Good luck. Thanks. Singkat cerita, atas persetujuan dan bantuan dari Sheriff Henry, Hayden, Hicks, Owen dan juga Jill diizinkan untuk menebarkan dinamit dan meledakkan pabrik tersebut. Karena semua yang dilakukan mereka tentu demi menyelamatkan banyak orang. Hello? Jill? It's close, do you hear me? Akibat dari kekuatan tornado super icyclone yang begitu besar, listrik dan jaringan yang ada di kota itu pun menjadi kacau dan tidak terkendali. Sebelum situasi semakin memburuk, Jill dan yang lain pun segera berpencar untuk menebarkan dinamit di area sekitaran pabrik. Ketika tornado itu mulai mendekat, Jill menghubungi Owen dan yang lainnya menggunakan radio khusus dan menyuruh mereka untuk menemuinya di gerbang setelah semua dinamit berhasil ditebarkan. Belum sayangnya saat mereka akan pergi, Hicks yang membawa pemicu dari dinamit itu harus tewas karena serpihan es dari tornado tersebut. Henry yang berusaha untuk mengambil detonator itu pun lagi-lagi mengalami nasib tragis sama seperti Hicks. Karena pemicu itu pun sudah rusak, Hayden akhirnya menyuruh Owen untuk segera pergi mencari tempat aman dan menyelamatkan anak-anak. Baru saja mereka berdua bergerak, Hayden tiba-tiba terkena luka dari serpian es itu. Karena dirinya tidak bisa lagi berlari dengan kencang, Hayden pun menyuruh Owen pergi menghampiri Jill dan segera menyelamatkan anak-anak. Sebab ia akan tetap di situ serta mengaktifkan detonator secara manual. Where is he? Secara mengejutkan, apa yang dilakukan oleh Jill dan yang lain ternyata benar bisa menghentikan tornado super icyclone. Meski mereka harus kehilangan beberapa orang yang rela berkorban demi bisa menyelamatkan wilayah ini. Pada akhirnya, terlihat saat itu Owen dan juga Jill sudah sampai di lokasi Amber, serta langsung membawa Amber bersama kedua rekannya untuk pergi dari tempat tersebut. Demikianlah alur cerita dari film Super Icyclone 2024. Bencana menakutkan yang benar-benar sangat menakutkan. Untung saja di Indonesia jarang terjadi musim dingin seperti ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini hingga selesai. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya. Gua Ariansyah cabut dulu. Bye-bye.